Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Jangan lupa dukung terus channel ini ya, dengan cara klik tombol like, komen, subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Nah, materi kita hari ini adalah tentang selamat menyaksikan. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Bu Herlin di channel Belajar Bersama. Tema 2, subtema 3, Bahasa Indonesia tentang wawancara dan kaidah EYD atau ejaan yang disempurnakan. Teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, yuk disimak dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pertama, memahami arti dari wawancara. Tujuan kedua, memahami langkah-langkah sebelum melakukan wawancara. Tujuan ketiga, memahami arti dari EYD. Tujuan keempat, memahami kosakata baku. Yuk, sekarang kalian simak dengan baik ya materi kita kali ini. Nah, teman-teman, pernahkah kalian mendengar arti dari wawancara? Dulu di tema 1, kalian sudah pernah melakukan wawancara kepada ayah ataupun ibu tentang perkembangan dan pertumbuhan kalian dari bayi hingga kalian dewasa. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang wawancara. Menurut Wikipedia, wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Dari tadi kita membahas tentang narasumber. Kira-kira teman-teman, apakah kalian tahu apa pengertian dari narasumber itu? Siapakah narasumber itu ya? Jadi, narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui informasi secara jelas dan tentang kebenaran suatu kejadian. Selanjutnya adalah pewawancara. Selain narasumber, tadi ada pewawancara. Kira-kira siapa sih pewawancara itu? Jadi, pewawancara adalah orang yang melakukan tanya jawab dengan narasumber yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam wawancara, kalian harus menggunakan kalimat tanya yang benar. Seperti apakah kalimat tanya yang benar itu? Pertama,
selalu diakhiri dengan tanda tanya. 2. Diawali dengan kata apa, kapan, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. 3. Biasanya di bagian akhir diberi imbuhan kah. Contoh, apakah, siapakah, di manakah, dan lain-lain. Lalu, ciri-ciri pertanyaan yang baik seperti apa ya? Ciri-ciri pertanyaan yang baik adalah 1. Sesuai dengan topik atau pembahasannya. Kalau topiknya tentang menyayangi hewan, kalian harus bertanya tentang menyayangi hewan. 2. Jawabannya bukan iya atau tidak. 3. Menggali lebih banyak informasi. 4. Diawali dengan kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. 5. Pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Seperti yang nomor pertama ya, sesuai dengan topik. 6. Menggunakan bahasa yang benar. Dan yang ke-7, antara pertanyaan harus saling berlanjut. Nah, sekarang kita masuk ke EYD. Pernahkah teman-teman dengar kata dari EYD? Nah, menurut Wikipedia, ejaan yang disempurnakan itu disingkat EYD. EYD merupakan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Sekarang kita masuk pada perbedaan dengan ejaan sebelumnya. Perubahan yang terdapat pada ejaan baru atau ejaan LBK 1967 antara lain: dulu huruf DJ sekarang dibaca huruf C. Dulu tulisannya adalah cuci dan sekarang menjadi cuci. Contoh kedua, huruf DJ sekarang menjadi huruf J. Dulu katanya adalah jarak dan sekarang adalah jarak. Contoh ketiga, huruf NJ sekarang menjadi NY. Dulu jamuk, sekarang menjadi nyamuk. Contoh keempat, huruf SJ sekarang menjadi SY. Kalau dulu dibaca syarat dan sekarang adalah syarat. Teman-teman, jadi untuk ejaan sekarang jauh lebih mudah diucapkan daripada ejaan zaman dahulu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kosakata. Jadi, menurut Wikipedia, kosakata merupakan himpunan kata yang dimiliki oleh seseorang atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Kosakata terdapat dua macam. Yang pertama adalah kosakata baku, dan yang kedua adalah
kosakata tidak baku. Kosakata baku adalah sebuah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang tidak ditentukan. Lalu, kosakata tidak baku adalah sebuah kata yang tidak digunakan atau tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Sekarang kita akan melihat contoh dari kosakata baku dan kosakata tidak baku. Perhatikan dengan baik-baik ya teman-teman, karena kata ini biasanya sering sekali kalian ucapkan. Dan yang benar adalah kosakata baku yang harus kalian gunakan, dan kosakata tidak baku adalah kosakata yang salah. Contoh pertama, yang benar adalah cabai, bukan cabai. 2. Yang benar adalah hafal, bukan hafal. 3. Yang benar adalah izin, bukan izin. 4. Yang benar adalah nomor, bukan nomor. 5. Yang benar adalah antre, bukan antri. 6. Yang benar adalah apotek, bukan apotik. Dan yang terakhir adalah yang benar karena, bukan karena. Dari pembahasan kita, kalian sudah belajar tentang wawancara dan EYD. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Tetap rajin belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Simak terus ya, dan tunggu video selanjutnya dari channel ini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.